Pak Ustadz pun menawarkan aku untuk menghilangkan semuanya. Tapi entah mengapa, aku ngerasa kayak seolah-olah aku akan kehilangan segalanya yang sudah menemaniku selama 13 tahun. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena ada 4 video per minggunya. Dan ini channel yang pas kalau misalkan kalian suka cerita-cerita horor asli mengerikan. Malam ini kita akan membaca satu cerita dari salah satu neroris yang bernama Echa. Echa ini guys, selama 13 tahun setiap malam bermimpi bertemu dengan lelaki-lelaki tampan luar biasa yang menjalin hubungan dengan dia. Anehnya adalah hubungan Echa dengan lelaki-lelaki itu adalah hubungan yang sangat-sangat intens seperti hubungan suami istri. Seakan Echa menikah dengan lelaki itu. Suatu hari Echa diberitahu bahwa mimpi-mimpi tersebut terasa sangat-sangat real, sangat-sangat asli karena dia memang sudah dinikahi oleh makhluk gaib. Inilah ceritanya Echa, langsung aja without any further ado. Stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, let's get to it. Aku mau bilang aja bahwa ini cerita horor asli neroris yang berhasil membuat NCC pas bilangin aku kayak gitu. Dan kalau misalkan biasanya di cerita horor asli neroris itu aku menceritakan ulang, aku rephrase. Kayaknya untuk cerita yang satu ini aku mau baca bener-bener dari kata-katanya Echa. Hai kak, sebut aja aku Echa. Aku ini mempunyai pengalaman yang benar-benar di luar nalar. Selama hampir 13 tahun aku tidur, aku selalu mendapatkan mimpi yang dimana di dalam mimpi-mimpi tersebut aku tuh bertemu sama seorang laki-laki tampan, dan di dalam mimpiku aku tuh berhubungan dengan laki-laki tampan itu. Hubungan yang aku rasakan dengan laki-laki yang aku temui di mimpiku itu aku sangat menikmatinya. Dan mimpi ini kak, dari 2008 sampai kemarin 2021 itu terus menerus berulang. Di 2008, hidupku tuh lagi tenang-tenang aja. Aku mengikuti masa-masa SMA-ku dan aku aktif di sekolah. Aku mengikuti organisasi sebagai pengurus OSIS, dan menjadi pengurus OSIS ini emang udah keinginan aku sejak masuk SMA. Saat aku lagi sibuk-sibuknya mengurus organisasi, aku tuh sempet terfokus sama salah satu kakak kelas aku yang merupakan wakil ketua OSIS. Dan aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka banget ngeliat dia. Dan kita pun sering sekali nggak sengaja eye contact. Akhirnya terjadilah dia mendekati aku layaknya ingin aku untuk menjadi pacarnya. Gak lama kita pun resmi jadian. Dan setelah beberapa lama, aku sama pacarku ini pergi nonton bioskop. Aku menonton film kesukaan pacarku. Kalau nggak salah, film yang kita tonton itu adalah film komedi Indonesia. Sepulang kami menonton, aku bergegas mandi, sholat, dan langsung tidur. Tapi tiba-tiba di mimpiku pada hari itu, aku tuh bermimpi ketemu sama lelaki tampan luar biasa. Perawakannya putih, tinggi, hidungnya mancung. Mungkin kalau bisa aku sandingkan, ciri-cirinya tuh mirip sama Nicholas Saputra. Di dalam mimpi itu, si laki-laki tampan ini tiba-tiba mendatangi aku. Dan dia menggandeng tanganku seolah-olah kita tuh sudah resmi berpacaran. Keesokan paginya aku bangun, aku tuh terheran-heran sama mimpiku tadi malam. Tapi aku juga sangat senang ya mendapatkan mimpi seperti itu. Aku menjalankan hari itu seperti biasanya. Belajar, bermain sama teman-teman. Sampai pulang sekolah, aku bergegas pulang ke rumah. Dan sampai malam, pas aku tidur lagi, aku mendapatkan mimpi lagi kak. Bertemu sama lelaki tampan. Tapi mukanya kok beda sama yang kemarin. Di mimpi yang satu ini, hubungan aku sama lelaki tampan ini begitu berani. Ya kita layaknya orang berpacaran. Tapi di malam kedua ini, hubungan kita tuh jauh lebih intimate sampai ke berhubungan badan. Yang aneh adalah di mimpi tersebut, aku tuh sangat menikmatinya. Sampai aku merasakannya seakan itu terjadi di kehidupan nyata. Aku terbangun dengan perasaan jangan-jangan mimpi yang barusan tuh nyata lagi. Karena semua yang aku lihat itu terlihat sangat nyata, perasaannya pun sangat nyata. Dan semenjak mimpi kedua itu, selama masa SMA aku pun terganggu. Tapi aku belum mau cerita ke siapapun karena aku menganggap bahwa hal ini tuh terlalu tabu untuk dibicarakan. Entah ada hubungannya atau tidak. Tapi memang pas di sekolah itu aku sempat kesurupan. Dan karena kesurupan aku, sampai di sekolahku tuh ada kesurupan massal.
massal. Dan pada saat kejadian kesurupan itu, yang awalnya hanya aku, tiba-tiba tuh semua banyak banget teman-teman siswa-siswa lain yang juga tertular. Dan setelah itu di sekolah aku terjadi kesurupan massal. Pernah juga pas aku lagi menyusun proposal untuk acara prom night di ruang OSIS, kejadiannya di kala maghrib. Aku ingat banget. Bahkan saat ini pas aku nulis ini, bulu kuduku sangat merinding. Hawa di ruang OSIS itu tiba-tiba panas gitu aja. Padahal di luar tuh lagi hujan. Di situ aku lagi bersama panitia OSIS yang lain, ada 3 orang. Tiba-tiba saat aku lagi memikirkan konsep dari acaranya, aku tuh tiba-tiba lihat ada sosok besar hitam yang kepalanya itu sangat hancur. Sosok itu melotot pada aku dan aku takut banget ngelihat dia. Teman-temanku pun sadar waktu aku ketakutan, terus pada nanya kan, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku menunjuk ke arah pintu kamar mandi di mana makhluk itu berada. Tapi yang lain gak bisa lihat. Satu-satunya bisa ngelihat makhluk itu yang seperti genderuwo itu hanyalah aku. Aku langsung disuruh istighfar sama teman-teman aku, dan untungnya sosok genderuwo itu udah gak ada lagi di pandanganku. Hingga akhirnya aku lulus SMA. Aku pun masuk kuliah, dan kuliahku tuh sama kuliahnya pacarku. Saat masuk ke perkuliahan pun, aku setiap harinya itu masih dimimpikan sama beberapa lelaki tampan. Dan saat perkuliahan berjalan ini, aku sering banget nih cekcok berantem sama pacarku. Ya biasalah, kalau dulu mah kayak urusan kabar aja diributin. Dan di masa-masa itu juga, aku tuh sering banget ngedenger ada suara ketawa di kamarku. Terlebihnya pas aku lagi nyusun tugas akhir, aku tuh sering banget denger ada suara ketawa tersebut dan sangat-sangat terganggu. Hampir setiap malam aku masih mimpi-mimpi ketemu sama sosok-sosok laki-laki ganteng yang selalu mendatangi aku. Dan saat akhirnya aku keterima kerja di salah satu stasiun televisi, aku tuh ngerasa seneng banget dapetin kerjaan tersebut. Tapi setelah itu aku mulai kesal saat sadar bahwa waktu tidurku tuh jadi terganggu. Yes, waktu tidurku adalah waktu yang aku tunggu-tunggu karena aku menantikan mimpi-mimpi di mana aku bertemu dengan lelaki-lelaki tampan yang aku ceritakan tadi. Aku bisa bilang bahwa aku udah kecanduan mimpi-mimpi itu. Aku selalu ingin cepat-cepat tidur untuk bisa berhubungan badan dengan lelaki-lelaki di mimpiku. Maka dari itu aku resign dari pekerjaanku. Oh my god, wow. Oh iya, hubunganku sama pacarku dari SMA tuh masih langgeng loh, walaupun sering kali cekcok. Hingga pernah nih, sekali aku lagi abis cekcok sama pacarku, aku malamnya tidur dan mendapatkan mimpi lagi. Tapi mimpi ini sangatlah beda sama mimpi-mimpi biasanya. Di mimpi tersebut, aku ingat banget bahwa aku tuh lagi pakai baju gamis dan mendatangi satu pesta pernikahan. Aku berjalan ke arah tengah sampingku yang merupakan makanan prasmanan. Di tengah-tengah area tersebut, ada 2 kursi yang kosong dan lalu aku duduki salah satunya. Aku kira kursi tersebut adalah kursi tamu. Tapi ternyata pas aku lihat, di sebelahku ada seorang lelaki tampan yang tiba-tiba duduk. Setelah lelaki itu duduk, tiba-tiba aku kebangun dari mimpi itu dan aku ngerasa aneh banget, kok mimpiku saat ini tuh beda ya sama biasanya. Dan anehnya kak, selang dari mimpi itu, kekasihku melamar aku. Dan kita memutuskan untuk menikah dengan waktu yang cepat. Walaupun sebenarnya hubungan kita dari lamaran sampai pernikahan itu masih banyak banget cekcoknya, aku berpikir bahwa mungkin aja nih setelah aku menikah, aku nggak akan lagi nih dapetin mimpi-mimpi kayak sebelumnya. Tapi ternyata enggak. Setelah malam pertamaku dengan suamiku pun, aku masih mendapatkan mimpi-mimpi itu. Dan setiap setelah berhubungan dengan suamiku pun, aku tetap mendapatkan mimpi tersebut. 2014 aku menikah dan alhamdulillah aku dikaruniai anak di tahun 2015. Anakku waktu kecil juga sering mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Mimpi. Iya, mimpiku tetap ada. Aku masih selalu bermimpi dengan lelaki-lelaki tampan itu. Setelah punya anak pun tetap aja mimpi-mimpi itu datang. Ada sih beberapa mimpi yang berbeda. Ada satu mimpi aku bermain sama anak-anak. Ada satu mimpi aku gendong bayi. Aku udah beberapa kali pindah rumah. Dan rumah yang aku tempati itu pasti aja menerima gangguan juga. Aku udah memanggil beberapa ustadz untuk membersihkan, barangkali bisa gitu dibersihkan dan juga bisa menghilangkan mimpi-mimpi anehku. Tapi tetap aja ada hal-hal yang di
luar nalar gitu. Kayak ada satu kejadian dimana aku lagi mencuci baju, tiba-tiba aku mencium ada bau bangkai. Aku carilah bau bangkai ini munculnya dari mana. Dan saat aku ngeliat ke kamar mandi, ternyata kamar mandiku itu banyak banget belatung. Aku sama suamiku langsung panik banget dan kita langsung membersihkannya. Setelah kamar mandi bersih, tiba-tiba belatung-belatung itu muncul dari kayak sudut-sudut lain di rumahku. Ruang TV, ruang tamu, bagian-bagian lainnya. Dari situ pun aku sama suamiku kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk memanggil Ustadz karena udah terlalu banyak gangguan. Dan agar belatung-belatung ini gak muncul-muncul lagi, Ustadz pun berhasil menanganinya. Keesokan harinya bener aja, setelah Ustadz itu datang, belatung itu gak muncul lagi. Selang berapa lama, ternyata belatung-belatung tersebut mulai muncul lagi di depan rumah. Gak lagi di dalam, tapi di depan. Akhirnya aku pun cerita sama ayahku tentang kejadian ini dan beliau menyarankan agar aku memanggil Ustadz Iqbal. Aku memberikan video-video belatung-belatung yang muncul di rumahku ke Ustadz Iqbal dan entah kenapa Ustadz Iqbal tuh langsung bilang dia mau ngecek rumahku. Sedatangnya beliau, aku heran, kok dia nggak ngeliatin belatung-belatung, masalah belatung-belatung yang aku bilang, dia tuh malah fokus ke aku. Di situ Pak Ustadz Iqbal ini tiba-tiba nyuruh aku untuk duduk di depan dia. Dia kayak, coba deh, Echa kamu duduk sini. Yang serem banget adalah Ustadz ini tiba-tiba langsung nanya, Echa, kamu selama ini mimpi apa? Di situ aku panik, kaget, shock, karena aku nggak pernah sama sekali di seumur hidup ini bercerita sama siapapun tentang mimpi-mimpiku. Dan beliau pun bilang kepada aku bahwa aku selalu memiliki mimpi-mimpi tersebut karena aku sejak dahulu kala sudah dinikahi oleh jin. Dan anak-anak yang aku lihat di mimpi-mimpiku itu adalah anak-anak aku. Semua yang mendengar itu sontak panik. Suamiku juga ikut mendengarkan dan langsung mukanya merah kayak pingin marah. Tapi mungkin dia pun juga bingung ya mau marah sama siapa gitu. Di situ aku juga ditontoni oleh Ustadz. Ada Ustadz bawa temennya 2. Ada suamiku, ada ayahku, ada putra kecilku. Mereka semua ngelihat aku nangis seolah akan kehilangan sesuatu. Setelah itu Pak Ustadz pun menawarkan aku untuk menghilangkan semuanya agar mimpi-mimpi tersebut tidak datang lagi ke tidurku. Tapi entah mengapa Kak, agar mimpi-mimpi itu hilang dari tidurku, hatiku tuh belum bisa ikhlas. Aku ngerasa kayak seolah-olah aku akan kehilangan segalanya yang sudah menemaniku selama 13 tahun. Dilakukanlah ruqyah dan pada saat ruqyah itu aku nangis menjerit-jerit dan ruqyah itu bahkan tidak berhasil dilakukan oleh sang ustadz. Sampai sang ustadz ini bilang ke suamiku dialah yang harus memimpin ruqyah itu. Akhirnya suamiku meminta pada jin itu untuk tidak menggangguku lagi karena saat ini aku sudah dinikahi oleh suamiku. Dengan begitu sulit itu dikeluarkan karena aku menjerit kencang waktu itu. Dan untungnya ruqyah itu berjalan lancar dan benar saja mimpi yang selama 13 tahun menghantuiku semuanya hilang. Dari 2021 sampai saat ini aku udah nggak mimpi hal yang sama. Setelah ruqyah ini pun berhasil, belatung-belatung di rumahku pun bahkan tidak muncul lagi, tak tersisa sama sekali. Sekian itu ceritaku, semoga bisa menjadi pelajaran bagi neroris yang sudah mendengarkan dan menonton. Terima kasih Kak sudah membacakan ceritaku. Oke guys, itu tadi adalah ceritanya Echa yang sebenarnya sudah banyak banget aku sensor. Bisa dibilang bahwa yang terjadi sama dia tuh sangat-sangat realistis dan sangat-sangat asli dirasakan. Nggak kayak kalian ngerasain sesuatu di mimpi gitu. Seakan kayak setiap malam dia tuh memiliki kehidupan yang berbeda di mimpi-mimpinya. Kalau misalkan mimpi-mimpi kalian biasanya nggak nyambung-nyambung gitu ya, kayak trampolin tapi di tengah laut. Kalau mimpinya Echa ini setiap malam tuh seakan kehidupan keduanya. Makanya berat banget sama dia untuk dilepaskan. Tapi apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita serupa? Dinikahi oleh jin atau kalian mau menikah dengan jin? Sebenarnya kayak kejadian-kejadian ini apakah kalian percaya selalu berhubungan sama dunia paranormal, dunia gaib, atau mungkinkah bisa dijelaskan secara logika? Coba kalian komen di bawah. Terima kasih banyak Echa. Semoga keluarganya dilindungi dan terlepas dari bahaya-bahaya yang sebelumnya mengganggu kamu. Kalau neroris lainnya punya cerita yang sama-sama serem sama ceritanya Echa, boleh banget dikirim ke requestasi@gmail.com. Mungkin kita bisa bacakan untuk cerita horor asli neroris selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye.
Aku ngejenggut, salah satu temanku ngejenggut tuh apa deh? Wow gitu, jambak. Oh, setelah malam pertamaku dengan suamiku. Sekian itu ceritaku, semoga bisa menjadi pengalaman